Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana likulli syai'in tibyana wa razaqa bihi man sa'a min ibadihi ilman wa imana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, para jamaah, para santri yang kami cintai dan kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Halo adik-adik, bisa didengar? Coba dengarkan Ustaz dulu. Ustaz mau ceramah 10 menit saja. Masya Allah kayak gini, mumtaz. Alhamdulillah, tentunya segala pujian hanyalah milik Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, para santri yang kami banggakan, tentu tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini kecuali alhamdulillah Allah Ta'ala masih berikan kita kesehatan yang afiah. Mulai, ada dia bisa dengar? InsyaAllah. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai di hari yang ke-16 ini insyaAllah Ta'ala. Jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, Allah sebutkan bulan Ramadan adalah bulan Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Yang mana Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi kita, dan sebagai penjelas daripada petunjuk itu sendiri. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, adik-adik kami yang kami cintai karena Allah, perhatikan, kalian setiap hari membaca Quran, benar? Setiap kali membaca Quran, kalian cinta Quran? Kalau kita dapatkan hampir setiap lembar daripada Quran, kalau kita teliti setiap lembaran daripada Quran yang kita baca, tidak akan luput daripada penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita menyebutkan bahwasanya isi daripada Quran sepertiganya berisi tentang kisah-kisah, cerita-cerita. Sepertiga selanjutnya berisi tentang hukum-hukum, perintah dan larangan. Sepertiga selanjutnya berisi tentang akidah dan keimanan, di antaranya ini beriman kepada Allah Ta'ala. Dan di antara bagaimana cara kita beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan nama-namanya, mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah melalui asma'ul husna wa sifatihil ulia, melalui nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita ulang sekali lagi, hampir setiap lembar daripada Quran tidak luput daripada Allah kenalkan dirinya kepada kita. Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia agar kita mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita kenalan biasanya kita sebutkan siapa? Nama. Nama saya Fulan, nama saya Alan. Beginilah Allah Ta'ala kenalkan kita melalui Quran, melalui nama-namanya. Bagaimana kita mengenal Allah? Di antaranya dengan mengenal namanya, karena setiap nama Allah mengandung sifat. Setiap nama Allah terkandung di dalamnya sifatnya yang mulia. Jangan yang Allah Ta'ala muliakan pada kesempatan kali ini, karena ini adalah bulan maghfirah, bulan penuh dengan berkah, bulan penuh dengan rahmah. Kita akan mengkaji di antara nama Allah Ta'ala yang ada dalam Quran. Di antaranya Allah Ta'ala sebutkan, innallaha la'afuun ghafurun. Sesungguhnya Allah Ta'ala
Dialah zat yang maha afu, yang maha pemaaf, Ghafur, yang maha pengampun. Jadi nama Allah Ta'ala Al-Afu, Al-Ghafur. Allah Ta'ala memiliki sifat pemaaf, pengampun. Dan di ayat yang lainnya Allah Ta'ala katakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku, kata Allah, Laghaffar, adalah zat yang maha pengampun bagi orang-orang yang taubat, bagi orang-orang yang beramal soleh, bagi orang-orang yang mereka istiqomah di atas petunjuk. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, inilah Rabb kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kenalkan kepada kita dalam lembaran-lembaran Quran yang kita baca. Dialah Allah Ta'ala maha pengampun. Anak-anak perhatikan, Rabb kita Allah Ta'ala maha pengampun. Anak-anak kita yang di tengah, perhatikan, Allah Ta'ala maha penerima taubat, At-Tawwab. Subhanallah. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, dari nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan Allah Ta'ala pemaaf, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, maha pengampun, At-Tawwab, Allah Ta'ala maha penerima taubat. Ini adalah sifat-sifat yang lazim bagi Allah Ta'ala. Inilah Rabb kita Allah, yang ampunannya Allah Ta'ala berikan siang dan malam, setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Kita mohon ampunannya, Allah ampuni. Betapapun besar dosa-dosa kita, Allah Ta'ala seru kita, Allah Ta'ala panggil kita. Jamaah Allah Ta'ala, ya bna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, kalaulah kamu meminta kepadaku, berharap kepadaku, memohon kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, akan kuampuni engkau sebesar apapun dosa-dosamu, dan aku tidak peduli, kata Allah, tidak peduli sebesar apa dosa kita. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian Allah Ta'ala seru lagi, ya bna Adam, wahai anak-anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, kalaulah dosa-dosa kalian sampai ke langit, saking banyaknya, summa astaghfartani, kemudian kamu memohon ampunanku, ghafartu laka wala ubali, akan kuampuni engkau dan aku tidak lagi melihat dosa-dosa kalian. Ya bna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, kalaulah engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sepenuh bumi. Jamaah yang Allah Ta'ala menyatakan, summa lakitani la tusriku bi syai'ah, kemudian engkau menghadap kepadaku, kata Allah, tidak membawa dosa syirik sedikit pun, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, la ataituka bi kurabiha maghfira, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu juga. Allahu Akbar. Inilah Rabb kita Allah Azza wa Jalla, memiliki sifat pengampun, pemaaf, dan maafnya Allah Ta'ala berikan secara umum dan juga secara khusus. Secara umum Allah Ta'ala berikan kepada seluruh manusia, baik mereka-mereka yang beriman ataupun mereka-mereka yang kufur, wa iyadu billah. Di antaranya dengan Allah Ta'ala tidak langsung menghukum, tidak langsung mengadab setiap kesalahan yang kita lakukan. Allah Ta'ala tidak langsung mengadab, menghukum suatu kaum atas dosa yang dia lakukan sekaligus, tapi Allah Ta'ala berikan tempo, Allah Ta'ala berikan waktu untuk agar mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lihatlah kaum-kaum yang Allah Ta'ala binasakan, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum-kaum yang Allah Ta'ala jungkir balikan. Tidak langsung Allah Ta'ala hukum, tapi Allah Ta'ala kirim kepada mereka para rasul, para nabi. Allah Ta'ala berikan kepada mereka tempo waktu agar mereka kembali kepada Allah. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, Nabi kita SAW pernah bersabda, laisa ahadun au laisa syai'un, tidak ada seorang pun
asbara min ada sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun yang sanggup bersabar atas hal-hal yang dia dengar yang menyakitinya selain daripada Allah Ta'ala. Hambanya setiap hari mengatakan Allah Ta'ala memiliki anak. Mereka mengatakan Allah Ta'ala mengangkat anak, tapi Allah Ta'ala masih berikan kepada mereka rizki mereka. Allah Ta'ala masih berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan dunia. Padahal bumi ini hampir-hampir pecah. Langit hampir-hampir pecah. Bumi hampir-hampir retak. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu terpecah-pecah. Wa tansakul ardu, bumi terbelah-belah. Wa takhirul jibalu hadda, gunung-gunung hampir-hampir roboh. Anda'u lirrahmani waladah, ketika ada makhluk di bumi ini mengatakan Allah memiliki anak. Subhanallah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala masih berikan kepada mereka apa? Rizki mereka, kesehatan kepada mereka. Ini salah satu bentuk ampunan Allah secara umum. Adapun ampunan Allah dengan namanya Ghaffar, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghafir, At-Tawwab, Allah berikan secara khusus bagi mereka-mereka yang bertaubat kepadanya, bagi hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Dan Allah Ta'ala seru, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kepada Tuhan kalian, kata Allah, dan berserah dirilah, pasrahlah. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala juga katakan dalam Quran, bagi hamba-hambanya yang melampaui batas, bagi hamba-hambanya yang telah menzalimi diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirud dunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Ta'ala ampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Ta'ala Al-Ghafuru yang maha pengampun, Ar-Rahimu yang maha pengasih. Subhanallah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian di antara ampunan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala khususkan kepada hamba-hambanya, Allah jadikan setiap amalan kebaikan kita, Allah Ta'ala jadikan setiap amal kebaikan kita yang kita lakukan sebagai penggugur daripada dosa-dosa kita. Allah Ta'ala katakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan keburukan-keburukan. Dan Nabi SAW bersabda, wa'ad bi'is sayyiatil hasanata tamhuha, dan ikutilah, kata Nabi, setiap perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik kalian yang akan menggugurkan perbuatan buruk tersebut. As-salawatul khamsa, salat 5 waktu yang kita kerjakan. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat ke Jumat pekan berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair, itu akan sebagai penggugur dosa-dosa di antara keduanya ketika menjauhi dosa-dosa besar. Allahu Akbar, jamaah Allah Ta'ala muliakan. Kemudian setelah itu, di antara ampunan Allah Ta'ala yang khusus, Allah Ta'ala jadikan setiap musibah yang menimpa seorang hamba, yang dia bersabar atas musibah tersebut, sebagai pengampun, sebagai penggugur daripada dosa-dosanya. Subhanallah, inilah Rabb kita Allah Azza wa Jalla, begitu sayangnya kepada kita, begitu rahimnya kepada kita, sampai-sampai baginda Rasulullah SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, sungguh Allah Ta'ala arhamu bi ibadati, Allah Ta'ala itu lebih rahim, lebih sayang terhadap hambanya daripada sang ibu ini kepada bayinya. Allahu Akbar, jamaah Allah Ta'ala muliakan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Ta'ala memiliki nama Tawwab, yang maha menerima taubat, dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Nabi SAW bersabda, lallahu, sesungguhnya Allah Ta'ala asaddu farhan bi ibadatihi khinama yatubu ilaihi
Allah itu sangat gembira kepada seorang hamba ketika hamba tersebut bertaubat kepadanya. Melebihi kegembiraan kalian, salah seorang di antara kalian yang sedang pergi ke padang pasir dengan tunggangannya, lengkap dengan perbekalannya, kemudian tiba-tiba tunggangannya itu hilang, sementara di padang pasir tidak ada tunggangan, tidak ada perbekalan, tentulah kematian yang akan dia dapatkan. Akhirnya dia pun berteduh di sebuah pohon. Dia berputus asa bahwasanya dirinya akan mati karena tunggangannya hilang, perbekalnya hilang. Tiba-tiba di depan matanya tunggangannya ada, dan dia segera pegang tali kekang tunggangannya. Dia pun mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Biasalah ucap, karena begitu gembiranya ketika mendapatkan barang yang berharga hilang kemudian dia dapatkan. Dan Allah Ta'ala lebih gembira daripada orang ini ketika ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, inilah sedikit daripada penjelasan materi kita mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya mulia. Dan Allah Ta'ala sebutkan banyak sekali dalam Quran nama-namanya. Hampir setiap lembaran daripada Quran ditutup ataupun diawali dengan penyebutan nama-namanya. Maka pernah Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat namanya Ubay ibnu Ka'ab. Ya Aba Mundir, kata Rasulullah, wahai Abu Mundir, kunya daripada Ubay, ayu ayatin min kitabillahi maka a'zam. Wahai Abu Mundir, ayat mana yang ada dalam Quran yang engkau hafal yang paling agung, yang paling mulia? Perhatikan anak Ustaz, perhatikan anak-anak, bisa mendengarkan? Jadi Rasulullah pernah berkata kepada Ubay. Ubay ini qari'nya para sahabat, gurunya Zaid ibnu Sabit. Pernah ditanya oleh Rasulullah, ayat mana dalam Quran yang paling agung? Ubay mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Maka Rasulullah tanya lagi, karena Rasulullah tahu bahwa bagaimana kapasitas daripada ilmu Ubay. Ya Aba Mundir, kata Rasulullah, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka adam. Ayat mana yang ada dalam Quran yang engkau hafal yang paling agung? Ketika dua kali Rasulullah bertanya, taulah Ubay bahwasanya Rasulullah ingin jawaban beliau. Maka dari 6.000 lebih ayat, Ubay menyebutkan ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai ditutup wahwal aliyul adim. Ayat yang dimulai dengan menyebut nama-nama Allah, diakhiri dengan nama Allah, maka inilah menjadi ayat yang paling mulia. Suratul Fatihah menjadi surat yang mulia karena berisi tentang penyebutan nama dan sifat Allah Ta'ala. Suratul Ikhlas yang Rasulullah katakan ta'dilu sulusal Quran, yang setara dengan sepertiga Quran, karena berisi tentang penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mereka berupaya untuk mengenal Allah Ta'ala melalui Quran, melalui nama dan sifat Allah, menjadi orang-orang yang mulia. Anak-anak Ustaz dan juga para jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, maka jadilah kita orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, dengarkan sabda Nabi SAW, sabda Nabi kita, sabda Nabi kalian. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Quran, orang-orang mereka belajar Quran, wa 'allamah, dan orang-orang yang mengajarkan Quran. Kita tidak akan mungkin, wallahi, tidak akan mungkin bisa mengenal Allah kecuali melalui Quran, melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mungkin ini jamaah yang Allah Ta'ala muliakan yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.